Mas kalau kaitannya dengan perubahan di 2014 ya kan tadi yang disampaikan persoalannya kan memang kita setahun itu yang akan kita lihatkan dari hasil kerja selama setahun. Nah ini yang perlu nanti juga kita untuk pencerahan gitu. Baiklah yang lain monggo silakan. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sedikit saja. Maaf Pak Zen. Pak Zen. Sudah terkenal Pak Zen. Yang pertama saya kira apa yang dijelaskan tadi sudah cukup kita pahami kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Hanya sedikit saja mungkin minta informasi Bapak, kebetulan tahun kemarin kita juga di Pansus LKPJ kalau tidak salah kemarin di Dirjen Keuangan juga dipaparkan terkait dengan posisi Jawa Tengah pada belanja pegawai. Kalau tidak salah itu termasuk tertinggi di Indonesia. Bahkan di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten kota yang di atas 70%. Ya. Kemudian sanksinya juga luar biasa. Gitu. Pertanyaan kami mungkin tahun 2014 ini Pak bisa disampaikan kepada kami posisinya apakah masih seperti itu, situasi yang sama. Gitu. Karena saya kira ini penting menjadi acuan bagi kita untuk upaya memperbaiki kualitas APBD kita terutama di pos belanja pegawai itu. Sekaligus mungkin perbandingan dengan provinsi tetangga kita Pak, Jawa Barat sama Jawa Timur saja nggak usah dikai Pak, kalau nanti disampaikan berbeda gitu, sehingga nanti bisa mendorong sekarang ini motivasi untuk mengurangi, mengefisiensikan belanja pegawai di Jawa Tengah luar biasa. Kemudian tahun 2015 terjadi kejeglekan sebagai pegawai yang tidak mencapai ya, berkurang signifikan dengan kejeglekan semakin miskin gitu. Belanja semakin dikurangi. 2014 ini apa posisinya masih sama. Ini harus ada progres perbaikan peringkat. Kemarin disampaikan dari 35 itu terbawah gitu. Mohon juga disampaikan kepada kami. Dan yang kedua, karena di sini juga kaitannya dengan persoalan pembagian urusan terutama yang urusan wajib yang bersifat konkuren ya, bersifat urusan bersama gitu. Ini yang masih sering menjadi pertanyaan kami Pak. Kebetulan saya pansus kami di Komisi E yang bidang tentang pendidikan keserah. Sempat kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan di Kementerian Pendidikan kaitannya dengan pos alokasi anggaran pendidikan. Karena ya pemerintah kami Provinsi Jawa Tengah menjadikan 2014 menjadi tahun infrastruktur. Karena dampak dari tahun infrastruktur itu secara otomatis pasti karena ini visi dan misi beliau Bapak Gubernur berdampak terhadap kebijakan pengalokasian anggaran yang lain, terutama urusan wajib bidang pendidikan. Infrastruktur saya kira juga urusan wajib, tapi di pekerjaan umum saya kira ada penurunan yang menurut saya juga cukup tinggi di sektor anggaran pendidikan ya, dari 31% menjadi 25,9% tahun 2014. Pertanyaannya lebih ke apakah ketentuan undang-undang yang tidak termasuk gaji dan dinas 20% anggaran pendidikan setelah revisi dulu tidak termasuk gaji dan dinas itu Pak. Sekarang kan sudah boleh masuk ke situ. Apakah bantuan operasional sekolah BOS yang nominalnya hampir 20% yang dialokasikan ke kabupaten ke provinsi Jawa Tengah termasuk bagian dari 20% anggaran pendidikan. Sebab kalau itu termasuk maka secara otomatis dengan gaji dan dinas saja itu sudah mencapai 20%. Dan ini juga terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Bahkan nyaris APBD kabupaten kota tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di provinsi yang lain itu nyaris ada yang sampai 0% APBD-nya kabupaten kota itu mengalokasikan anggaran pendidikan. Kita ingin betul persoalan pendidikan ini persoalan wajib yang tetap meskipun dengan berbagai macam skenario, lalu kemudian kalau sudah 20% dari BOS kemudian tidak ada political will atau tidak ada komitmen untuk terus mempertahankan anggaran itu. Saya kira ini bagi kami penting karena mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dalam kebijakan politik di Provinsi Jawa Tengah. Terakhir soal kebijakan bansos hibah tadi yang tidak keterserapan tadi, mungkin saya kira nanti dari eksekutif penjelasannya saya kira aturan dari pusat yang selalu berubah kaitannya dengan syarat-syarat
bansos hibah yang dikeluarkan oleh Dagri, misalnya soal persyaratannya sesuai dengan PP 33 ya. Katanya dengan PP 32 yaitu yang selalu berubah itu, lalu kemudian usulan dari masyarakat itu tidak memenuhi syarat, misalnya tidak boleh berturut-turut, kemudian tidak sesuai dengan kewenangan dari provinsi dan sebagainya, kemudian dampaknya tidak terserap sampai luar biasa persentasenya. Tetapi soalnya kok ini hanya terjadi di Jawa Tengah yang cukup tinggi dengan terserap banyak yang rendah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kami menegaskan untuk yang 20% pendidikan itu termasuk pos dan belanja pegawai. Termasuk belanja pegawai. Berarti kalau itu masuk sebetulnya APBD bisa dibilang nggak akan ada anggaran untuk kemudian belanja langsung, baik belanja modal ataupun belanja infrastruktur. Karena ternyata hitungan kami dengan belanja pegawai itu sudah sangat tinggi, dan kemudian belanja bos itu sudah menutup untuk kewajiban 20% itu. Saya kira ini harus ada pembicaraan serius. Kalau demikian halnya, maka ya bohong saja itu pemerintah koar-koar ada 20% anggaran untuk pendidikan, nyatanya itu hanya untuk membiayai guru dan operasional di sekolah. Maaf saya potong Pak, bukan